Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amalia Arnaminkinasi, MPM 241406008. Dan saya Febila Isnusayati, MPM 241406031. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa sukni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayo anak-anak, mari kita semua menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Simak ya. Keragaman budaya dan kearifan lokal. Apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah perbedaan yang terdapat dalam kebudayaan suatu masyarakat, baik dari segi bahasa, adat istiadat, kesenian, pakaian, makanan, kepercayaan, maupun cara hidup. Keragaman ini muncul karena adanya perbedaan suku bangsa, daerah tempat tinggal, lingkungan alam, serta sejarah perkembangan masyarakat. Contoh-contoh keragaman budaya. Yang pertama, ada tarian tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian tradisional yang berbeda. Tarian biasanya menggambarkan kehidupan masyarakat, keindahan alam, atau rasa syukur pada Tuhan. Misalnya, tari saman menggambarkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat Aceh. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian khas dari suatu daerah yang menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakatnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda-beda, baik dari bentuk, warna, corak, dan lain-lain. Pakaian adat ini biasanya digunakan pada acara tertentu, misalnya upacara adat, pernikahan tradisional, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan atau masakan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu di Indonesia. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda karena perbedaan bahan, bumbu, cara memasak, dan lain-lain. Makanan khas ini biasanya sudah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas dari setiap daerah di Indonesia. Setiap rumah adat memiliki bentuk, bahan, dan hiasan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan alam, budaya, serta kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Rumah adat juga menjadi tempat tinggal dan simbol identitas suatu suku bangsa. Yang terakhir ada upacara adat. Upacara adat adalah kegiatan atau upacara khusus yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah untuk merayakan, memperingati, atau menghormati suatu peristiwa penting. Upacara adat biasanya dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang dan menjadi bagian dari budaya daerah tersebut. Cara melestarikan budaya. Yang pertama, mengenali keragaman budaya daerah sendiri. Yang kedua, ikut serta dalam lomba kebudayaan. Yang ketiga, mengadakan pentas seni daerah. Yang keempat, mengenalkan budaya daerah kepada orang lain. Yang kelima, mengadakan festival budaya. Dan yang terakhir, menggunakan produk buatan daerah. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai, kebiasaan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah yang digunakan untuk mengatur kehidupan mereka agar tetap selaras dengan alam dan lingkungan. Berikut adalah contoh-contoh kearifan lokal. Yang pertama, ada gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk kepentingan bersama, seperti membersihkan kelas, memperbaiki jalan, atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya, yang kedua, ada sopan santun. Sopan santun adalah kebiasaan berbicara, bersikap, dan berperilaku dengan hormat kepada orang lain. Sopan santun ini termasuk nilai luhur yang ada sejak dulu dalam budaya masyarakat Indonesia. Yang terakhir, ada musyawarah. Musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan bersama dengan cara berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, ada fungsi kearifan lokal. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Yang kedua, untuk melestarikan lingkungan alam. Yang ketiga, menjaga budaya dan tradisi. Yang keempat, menciptakan kerukunan dan kebersamaan. Dan yang terakhir, sebagai sarana dalam mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, keragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tercermin dalam berbagai perbedaan seperti bahasa, adat istiadat, tarian, pakaian, makanan, rumah adat, serta upacara adat di setiap daerah. Keragaman ini terbentuk karena perbedaan suku bangsa, lingkungan alam, dan sejarah masyarakat di tiap wilayah. Selain itu, kearifan lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan musyawarah menjadi nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dan berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial, melestarikan lingkungan, serta memperkuat identitas bangsa. Jadi, untuk menjaga warisan ini, masyarakat perlu aktif dalam mengenali, melestarikan, dan memperkenalkan budaya daerah melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya, pentas seni, dan lain-lain. Dengan demikian, keragaman budaya dan kearifan lokal Indonesia dapat terus hidup dan menjaga sumber kebanggaan nasional. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar menggunakan media pembelajaran yang seru, yaitu teka-teki silang.
Dengan media ini, kita bisa belajar sambil bermain. Yuk kita lihat seperti apa teka-teki silang itu. Teka-teki silang adalah permainan kata yang terdiri dari kotak-kotak kosong yang harus diisi dengan huruf berdasarkan petunjuk yang diberikan. Cara menggunakannya mudah. Buka lembar teka-teki silang, baca petunjuknya, lalu isi kotak-kotak dengan jawaban yang benar. Kalian bisa mengerjakan sendiri atau bersama teman-teman. Dengan cara ini, belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya adalah media interaktif dengan tema mengenal pakaian adat. Di sini, kalian akan menghubungkan gambar pakaian adat dengan gambar rumah adat yang sesuai dengan daerahnya. Misal, di sini ada pakaian adat Bali. Dari ketiga gambar di sini, manakah yang paling cocok dengan pakaian adat Bali? Coba kalian hubungkan ya. Selanjutnya adalah media pembelajaran siswa berupa kuis. Coba kalian kerjakan dengan benar ya. Kuis petualangan di kampung damai. Petunjuk. Jawab pertanyaan dengan benar. Boleh berdiskusi cepat dengan teman. Tunjukkan sikap ramah dan sportif. Start. 1. Kalau teman berbeda pendapat, kita harus A. Bermusyawarah. B. Marah. C. Herji. 2. Musyawarah dilakukan agar A. Semua pendapat didengar. B. Satu orang menang. C. Waktu cepat habis. 3. Membersihkan kelas bersama disebut A. Istirahat. B. Gotong royong. C. Lomba. 4. Saat berbicara dengan orang tua atau guru, kita sebaiknya A. Menggunakan kata-kata sopan. B. Berteriak agar terdengar. C. Menyela saat orang lain bicara. Penutup kuis, dengan musyawarah, kita bisa sepakat tanpa bertengkar. Dengan gotong royong, semua pekerjaan jadi ringan. Dengan sopan santun, hidup jadi damai dan menyenangkan. Terima kasih. Anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti kami dari awal sampai akhir dan juga sudah mengerjakan soal dari media pembelajaran yang kami buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.